Setelah kita berhasil mengambil data pada store Redux Toolkit ke komponen counter kita, selanjutnya adalah yang akan kita lakukan bagaimana cara kita mengupdate data yang ada pada store Redux Toolkit kita melalui komponen yang sudah kita buat ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian counter slice yang dimana kita akan main-main di bagian reducernya ini. Nah, seperti yang sudah saya mention di awal bahwa reducernya ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk merubah data pada initial state atau data-data yang ada pada slice yang sudah kita buat ini. Nah, misalnya di sini kita akan membuat sebuah function increment untuk menambah data pada counter yang sudah kita punya. Nah, di sini dia menerima sebuah function yang dimana inner functionnya itu menerima sebuah state. Lalu di sini kita bisa tulis logic untuk menambah value counter yang sudah kita punya tadi. Nah, di sini berarti bentuknya dia objek. Jadi kalau di sini kita konsol, kita akan lihat dulu state-nya ini hasilnya apa sih? State, oke, di sini. State. Oke, kita biarin dulu aja untuk function increment-nya ini melakukan consolog value daripada state-nya. Nah, lalu berikutnya yang kita lakukan adalah di bagian di bagian komponennya ini kita akan coba membuat sebuah button yang dimana di sini button, lalu di sini increment on click. Nah, di sini kita akan sudah membuat sebuah event handlernya yaitu on click. Dan di sini kita perlu memanggil function yang sudah kita buat tadi di sini di reducernya ini ke dalam komponen counter. Nah, karena semua yang ada pada pada reducer ini bisa kita akses ke dalam bentuk action. Jadi mungkin kita console log dulu deh. Kita balik ke console log. Console log di sini counter slash di sini. Nah, intinya di sini kita akan mengambil data increment ini ke komponen kita. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu. Oke, data increment ini cara ngaksesnya seperti apa? Untuk itu kita akan melakukan console log terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di bagian console log-nya di sini counter slash increment itu ada pada objek yang dimana objeknya itu ada property action, baru di sana ada increment. Ini adalah sebuah function, gitu. Oke, kita udah tahu bahwa function increment itu ada dalam sebuah objek, lalu di dalam property action. Nah, untuk itu di sini kita bisa melakukan destructuring, teman-teman. Di sini biar memudahkan kita untuk penggunaan penggunaan increment-nya itu biar lebih mudah cara menggunakannya di komponen. Jadi di sini kita langsung destruct increment sama dengan counter slash dot tadi action pakai s action. Oke. Nah, sekarang kita export di sini. Oke. Oke, di sini kita sudah mendistract balikan daripada counter slash dot action ke dalam sebuah variabel namanya increment ya. Lalu di sini
kita ekspor biar si variable increment ini bisa digunakan di file lain. Nah, setelah kita berhasil mengakses function increment-nya ini, selanjutnya kita akan gunakan function increment itu pada file yang namanya komponen.jsx. Di sini berarti increment dari mundur, lalu kita masuk ke dalam store, lalu di sini ada slice, lalu di sini ada counter slice. Nah, setelah kita berhasil mengakses mengakses value-nya di sini, kalau kita lihat, di sini ada error. Ini kita kecilin lagi, teman-teman. Only expression. Oke, biarin dulu. Coba kita masuk ke dalam counter slice. Export. Oke. Oke, biarin dulu teman-teman. Selanjutnya ini kayaknya errornya di bagian sini ya. Ini errornya di bagian sini. Kita hapus dulu. Nah, ini masih berhasil. Buttonnya belum berfungsi, jadi baru button bohong-bohongan aja. Nah, selanjutnya di sini kita butuh bantuan yang namanya hooks use dispatch gitu untuk mendispatch sebuah action redux gitu. Nih action reduxnya ini adalah increment. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah variabel baru const dispatch this sama dengan use dispatch. Kita info. Oke, dispatch-nya sudah kita siapkan. Baru di sini di bagian buttonnya ketika on click, kita pengen manggil dispatch yang dimana yang kita dispatch adalah function increment gitu. Oke. Ketika on click, kita manggil function dispatch yang dimana yang action yang mau kita panggil adalah increment. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa kalau buttonnya diklik. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau buttonnya diklik, di sini state-nya ini bentuknya seperti ini. Ada proxy dan lain sebagainya ya. Oke, di bagian slice-nya mungkin kita jangan coba dot counter. Di bagian state-nya itu kita print 99. Nah, di sini kita sudah berhasil mengeprint state.counter-nya itu adalah 99 ketika buttonnya ini diklik gitu. Jadi tadi yang kita lakukan adalah ketika buttonnya diklik, kita ngedispatch sebuah action namanya increment, dan di dalam action increment-nya itu dia cuma melakukan console log state.counter yang dimana kalau kita lihat ketika buttonnya diklik dia cuma ngeprint angka 99 yang dimana ini adalah value dari state.counter-nya. Nah, selanjutnya gimana cara kita melakukan perubahan? Nah, simpelnya untuk melakukan perubahan pada state-nya kita tinggal state.counter sama dengan state.counter plus 1, teman-teman. Sekarang kalau kita coba refresh aplikasinya, nah counternya ini berubah sesuai dengan ini ya, buttonnya kita klik. Jadi setiap buttonnya diklik dia akan nambah value-nya 1 gitu. Ini kita refresh lagi, dia akan kembali ke default value-nya yaitu 9. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan perubahan data pada Redux Toolkit
di aplikasi React.js kita. Nah, biar teman-teman kalau masih rada-rada bingung, kita akan coba praktek sekali lagi. Di sini saya akan buat function decrement, lalu di sini dia menerima sebuah state, lalu function ya, inner functionnya menerima sebuah state. Di sini state dot counternya kita bisa melakukan di ini shorthandnya adalah seperti ini. Berarti di sini 1. Decrement state counternya kita akan kurangi 1. Nah, di sini biar si decrementnya ini bisa dipanggil pada file lain, kita ekspor juga. Di sini kita bisa akses decrement. Lalu berikutnya di bagian komponennya, di sini kita tinggal buat button baru, teman-teman. Di sini kita buat button baru. Button. Decrement. Oke, di sini on click. Oke, kita mau nge-dispatch sebuah atau apa namanya action namanya di decrement. Kita info. Oke, selanjutnya di sini harusnya belum kita kasih label ya. Harusnya udah. Belum ke print, coba kita refresh. Ada error. Errornya apa? On click to be a function. Oh, oke, sorry, salah. Ya, harusnya menerima arrow function seperti ini, teman-teman. Button on click ini apa yang terjadi? Kita hapus dulu aja ini. Kayaknya ada kesalahan button. On click dispatch decrement. Di sini benar harusnya. Oke, kita coba matiin dulu ya servernya. Tadi ada sedikit kesalahan sehingga menyebabkan infinite. Oke, kita run ulang. Oke, kita close dulu. Nah, udah berhasil. Oke, kita udah ngeprint buttonnya sekarang increment sama decrement. Berikutnya kita tinggal kasih ini teman-teman di bagian sininya. Berarti di sini kita kasih handlernya, event listenernya adalah on click. Lalu di sini dispatch decrement. Oke. Sekarang kalau teman-teman lihat pada aplikasinya, kalau kita refresh, ketika saya increment maka value-nya akan naik, dan ketika saya klik button decrement value-nya akan turun. Nah, ini adalah cara kita melakukan perubahan data pada Redux toolkit kita. Jadi di sini saya akan coba recap. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah function di dalam properti reducer pada create slash yang kita buat tadi, atau pada slash yang sudah kita buat. Di sini di inner functionnya dia menerima sebuah variabel atau parameter namanya state, dan di sana kita bisa akses initial state yang sudah kita definisiin di awal ini. Ada counter kalau misalkan teman-teman ada produk, ada data user dan lain sebagainya. Nanti ketika teman-teman tulis di initial state, maka bisa kita akses pada function yang ada dalam properti di user ini gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan apapun. Nah,
Di sini teman-teman silahkan definisiin function-function yang memang teman-teman gunakan untuk merubah data-data yang sudah teman-teman inisialisasi pada initial state-nya gitu. Di sini saya mau membuat dua function namanya increment untuk menambah data counternya, dan ada decrement untuk mengurangi data counternya. Lalu berikutnya, karena saya membutuhkan function increment dan decrement ini pada file lain, untuk itu saya akan ekspor data increment, function increment sama decrementnya yang bisa saya akses melalui counter slice.action. Nah, berikutnya saya ketika membutuhkan function increment sama decrementnya, actionnya ini saya tinggal import aja. Lalu setelah saya import, di sini saya membutuhkan hooks yang namanya use dispatch yang akan saya gunakan untuk mendispatch actionnya. Jadi ketika buttonnya diklik, saya akan mendispatch sebuah action yang sudah saya import tadi, increment sama decrement, lalu saya masukkan ke dalam dispatch-nya. Sehingga ketika increment-nya ini di dispatch, dia akan masuk ke dalam atau menjalankan function yang ini, teman-teman. Sehingga kalau misalkan saya increment, di sini akan nambah, dan ketika decrement, ini akan turun. Nah, jadi seperti itu cara kerja merubah data pada store Redux Toolkit. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana merubah data dengan mengirimkan sebuah parameter dari komponen yang akan ditangkap pada slice yang sudah kita buat ini.